Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup kebijakan pendidikan. Materi ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu proses kebijakan pendidikan dan ruang lingkup kebijakan pendidikan. Apa sih itu proses kebijakan pendidikan? Nah, proses kebijakan pendidikan ini adalah langkah-langkah yang dilalui untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang tepat. Jadi dia berisi langkah-langkahnya. Nah, proses ini terdiri dari beberapa tahap ya. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Nah, kita harus menemukan masalah apa yang sedang dihadapi. Nah, misalnya ini adalah contoh ya, rendahnya literasi dan numerasi siswa SD. Setelah masalah ditemukan, kita mencari solusi, sehingga yang kedua adalah formulasi kebijakan. Nah, pada tahap ini disusunlah rancangan kebijakan atau alternatif program. Jadi di sini adalah rancangan kebijakannya. Rancangan kebijakan ini perlu mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang. Olehnya perlu ada yang namanya legitimasi kebijakan. Di sini perlu mendapat pengesahan seperti dari Kementerian Pendidikan atau DPR. Nah, setelah disahkan, kebijakan itu dijalankan di lapangan. Olehnya, yang keempat adalah implementasi kebijakan. Nah, di sini misalnya sekolah mulai menerapkan kurikulum baru. Kurikulum baru. Nah, yang terakhir, kebijakan yang sudah dijalankan itu dievaluasi. Apakah berhasil? Apakah ada kekurangan? Nah, dari sini bisa muncul perbaikan untuk kebijakan berikutnya. Nah, perlu diingat, proses ini bersifat siklus ya. Hasil evaluasi bisa menjadi awal dari kebijakan baru. Nah, inilah proses-proses kebijakan pendidikan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi, kemudian dilegitimasi, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Itulah proses-prosesnya. Nah, setelah kita tahu prosesnya, kita lanjut ke ruang lingkup. Nah, apa sih ruang lingkup itu? Nah, ruang lingkup ini adalah sasaran atau target kebijakan. Jadi, dia sasaran atau target dari kebijakan itu sendiri. Nah, jadi apa saja yang diatur dalam kebijakan pendidikan? Nah, yang pertama itu adalah tentang kurikulum dan pembelajaran. Nah, targetnya di sini adalah isi kurikulumnya, metode pembelajarannya, dan standar kompetensi siswa. Nah, setelahnya tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, targetnya di sini adalah guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi. Termaksud dengan kualifikasi, pelatihan, dan kesejahteraan mereka ya. Selain itu, yang ketiga targetnya adalah peserta didik.
Nah, target siswanya ini mulai dari penerimaan, hak, kewajiban, sampai perlindungan. Yang keempat adalah sarana dan prasarana pendidikan. Nah, targetnya ini adalah fasilitas belajar, ruang kelas, laboratorium, hingga teknologi pendidikan. Itu untuk sarana dan prasarana. Yang kelima itu adalah pendanaan pendidikan. Nah, targetnya ini adalah sumber dan alokasi dana. Nah, misalnya itu BOS, APBN, atau APBD. Nah, yang keenam adalah struktur penyelenggara. Nah, targetnya lembaga pelaksana kebijakan, baik itu pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat dan swasta. Itu adalah struktur penyelenggara. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, targetnya di sini adalah lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap kebijakan. Misalnya itu tuntutan globalisasi atau perkembangan teknologi. Ya, itu adalah ruang lingkup atau target dari kebijakan pendidikan. Nah, kita masuk di contoh kasus. Contoh kasus yang pertama adalah program Indonesia Pintar atau biasa kita sebut PIP. Nah, adapun masalahnya adalah banyak anak putus sekolah karena keterbatasan biaya. Terus prosesnya yang bisa dilakukan yang pertama adalah identifikasi masalahnya. Setelah diidentifikasi, formulasi program bantuan pendidikannya. Setelah diformulasi, itu dilakukan legitimasi melalui Permendikbud. Setelah legitimasi, diimplementasi dengan Kartu Indonesia Pintar atau biasa disebut KIP. Setelah diimplementasi dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, dievaluasi lagi berapa jumlah penerimanya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan ruang lingkup atau targetnya, yaitu peserta didik, di mana peserta didik ini adalah siswa dari keluarga yang kurang mampu, terus pendanaan atau bantuan langsung, serta akses pendidikan. Nah, itu untuk contoh kasus program Indonesia Pintar. Nah, contoh yang kedua yaitu bantuan operasional sekolah atau biasa disingkat dengan BOS. Yang pertama, masalah yang kita dapatkan, banyak sekolah tidak memiliki dana operasional memadai. Sehingga proses kebijakan yang dilakukan, pertama diidentifikasi dulu masalahnya. Setelah itu kita formulasi BOS-nya. Kemudian setelah diformulasi, dilakukan legitimasi lewat peraturan. Setelah ada legitimasinya, itu kita implementasi dana BOS ke sekolah. Selanjutnya itu dilakukan evaluasi penggunaan dana. Nah, adapun ruang lingkup atau target dari BOS ini adalah pendanaan pendidikan, sarana sekolah, serta struktur penyelenggara, di mana struktur penyelenggara ini kepala sekolah dan komite. Nah, pelajaran dari dua contoh tadi yaitu PIP dan BOS. Yang pertama, setiap kebijakan pendidikan selalu melewati proses tertentu. Dan setiap kebijakan itu memiliki ruang lingkup atau target berbeda sesuai masalahnya. Nah, yang ketiga, pemahaman proses dan ruang lingkup itu penting agar kita tahu bagaimana masalah pendidikan dapat diselesaikan melalui kebijakan yang tepat. Itu ya. Oke, have fun learning. When you obey the rules, you'll notice the harmony you share with your friends. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut diskusinya di grup ya.